Hai, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Pian Story. Ngomongin Jepang emang gak akan ada habisnya. Entah ngomongin teknologinya ataupun ngomongin ciwi-ciwi dengan kegemasannya. Ya begitulah. Namun buat kalian jangan senang dulu, karena yang akan dibahas kali ini adalah film horornya. Dan ngomongin film horor, ada salah satu film horor Jepang yang sangat wajib ditonton. Nama filmnya adalah Teke Teke. Kenapa Teke Teke? Karena di film ini menceritakan sosok hantu buntung yang berjalan dengan tangan dan sikutnya yang menimbulkan bunyi suara Teke Teke. Gimana? Serem bukan? So, buat kalian jangan panik dulu. Pantengin terus videonya, minum dulu kopinya, dan gua akan puterin dulu intronya. Diawali dengan seorang wanita yang baru saja pulang kerja. Di dalam bis, dia mendengar obrolan-obrolan bocil tentang hantu yang badannya terpotong-potong. Lalu dengan cepat, dia menengok ke belakang dan menegur bocil-bocil tersebut. Namun para bocil itu tidak berhenti dan wanita itu pun menghiraukannya dan beranggapan obrolan itu hanyalah omong kosong yang sudah biasa dibicarakan bocil-bocil. Setelah sampai, wanita itu pun turun dan berjalan. Namun di tengah perjalanan, dia merasa ada yang aneh dan merasa ada yang mengikutinya. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara yang berbunyi teke tek. Dia pun menengok ke belakang. Seketika dia terkejut, dia pun lari dengan kencang. Namun hantu itu terus mengikutinya. Alhasil dia pun bersembunyi karena di belakangnya ada sosok hantu yang buntung. Dan karena dia rasa sudah aman, dia pun merasa tenang dan perlahan keluar dari persembunyiannya. Ternyata hantu itu pun sudah ada di hadapannya dan berhasil membunuhnya dengan cara merobek-robek dan memotong badannya. Dia pun mati dengan kondisi yang mengenaskan dan cerita pun dimulai. Beralih ke sebuah sekolah SMP. Terlihat dua gadis cantik yang sedang berbincang-bincang. Dia adalah Kana dan juga temannya Ayaka yang sedang memperhatikan seorang lelaki tampan. Dia terkenal karena dia seorang kapten sepak bola dan Ayaka sangat menyukai lelaki itu. Lantas Ayaka menyuruh Kana untuk mencomblangkannya karena Ayaka tahu Kana sudah cukup kenal pada lelaki itu. Lantas Kana pun menemui lelaki itu dan menceritakan langsung maksud dari kedatangannya, yang langsung mengajaknya berkencan. Dan ya gitulah, yang namanya lelaki ya pasti mau-mau aja, dicoba aja dulu, gak akan nolak. Dan berita itu langsung disampaikan kepada Ayaka, dan Ayaka pun merasa senang. Sore menjelang Kana pun pulang. Tiba-tiba teleponnya berbunyi, dan itu adalah dari sepupunya yang ternyata sudah ada di kamarnya. Dan sepupunya sudah dewasa, ya sekitaran anak kuliahan lah. Lantas Kana pun menyuruhnya keluar karena dia mau ganti baju. Esok harinya Ayaka sudah jadian dengan cowok tersebut. Dia senang dan mengajak Kana untuk ikut ngedate nanti malam karena dia suka grogi. Dan singkat aja, mereka pun bertemu malam harinya. Dengan bangga, si cowok memamerkan HP yang ada TV-nya. Mereka pun nonton dan ternyata di situ sedang ada acara berita. Ada seorang wanita yang terbunuh dengan badan terpotong-potong. Si cowok itu pun menceritakan legenda urban di kota itu, yaitu sosok hantu Teke Teke, dan Ayaka mengetahui cerita itu. Lelaki itu menceritakan jika malam hari ada angin berhembus, lalu ada suara Teke Teke, itu berarti kita diikuti hantu itu. Lalu jika kita menengok ke belakang, sudah dipastikan kita akan terbunuh dalam sekejap. Dan jika kita berhasil lolos, maka 3 hari kemudian kita akan mati. Singkat cerita, ketika Ayaka izin ke toilet, ia melihat cowoknya ngobrol dengan Kana. Dia pun cemburu. Biasalah cu, anak SMP mah dikit-dikit cemburu. Lalu mereka pun pulang dan Ayaka ngambek pada Kana. Dia mengira Kana menyukai cowoknya. Ayaka pun pulang sendiri
dan mereka pun berpisah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba angin bertiup dan Ayaka merasakan ada yang aneh. Sontak dia panik dan nengok ke belakang. Tiba-tiba dia melihat sosok hantu yang buntung. Dia pun lari dan dia terjatuh. Dengan sekejap dia berhasil terbunuh dan tertebas hantu teke-teke. Esoknya, kabar kematian Ayaka menyebar luas. Bahkan, caranya diinterogasi polisi dan Kana juga diinterogasi. Kana bilang dirinya sudah terpisah dengan Ayaka di pertigaan jalan dan tidak mengetahui apa-apa lagi. Dalam keterpurukannya, Kana mendengar bocil yang sedang ngomongin hantu teke-teke. Malam harinya, Kana mendatangi tempat terbunuhnya Ayaka dan membawa bunga. Namun tanda-tanda kemunculan teke-teke datang. Dia pun cepat menunduk dan terlihat sosok hantu teke-teke itu ada di belakangnya. Namun dengan sekejap hantu itu menghilang. Kana pun pergi, namun terdengar suara Ayaka memanggil. Seketika refleks, Kana menengok ke belakang. Dan ternyata itu adalah jebakan hantu teke-teke. Sontak Kana panik dan lari secepat mungkin. Beruntung di pertigaan bertemu dengan mantan Ayaka. Mereka pun pergi dengan cepat. Namun teke-teke juga mengejar luar biasa cepatnya cu. Mereka pun terjatuh dan ajaibnya teke-teke pun menghilang. Esok harinya, Kana semakin yakin bahwa Ayaka dibunuh hantu teke-teke. Dia pun pergi mencari buku tentang legenda urban teke-teke. Di situ dia bertemu dengan sepupunya yang juga sama sedang mencari tahu tentang sosok hantu teke-teke. Ka pun pergi ke seorang sejarawan di situ. Ia mengatakan bahwa benar adanya dan hantu itu berasal dari wanita yang bunuh diri karena diperkosa. Ia pun depresi dan bunuh diri di gilas kereta api hingga tubuhnya buntung terbagi menjadi 2 bagian. Dia pun menambahkan bahwa hantu itu tidak suka warna merah karena trauma dengan pendarahan yang pernah dialaminya. Dan sampai kapanpun hantu itu akan tetap ada karena batu nisannya ada yang memindahkan. Mereka pun mencari tempat di mana batu nisan itu berasal. Setelah sekian lama, mereka pun menemukan tempat itu. Waktu menuju malam tinggal beberapa menit lagi. Tanda kemunculan teke-teke pun sudah terasa. Mereka panik. Terlihat teke-teke sudah maju menuju mereka. Dengan cepat, akhirnya mereka pun menemukan batu nisan yang dimaksud. Secepat mungkin mengembalikan pada tempatnya. Mereka pun selamat. Hantu teke-teke pun menghilang. Mereka pun bergegas masuk mobil dan ketiduran. Pas terbangun, mereka melihat teke-teke sedang berjalan menuju mobilnya. Mereka bingung, kenapa teke-teke masih mengikutinya, sedangkan batu nisan yang tadi sudah dikembalikan ke tempatnya. Seketika, karena teringat omongan ajudan sejarawan yang tadi, bahwa teke-teke tidak menyukai warna merah dan semua korbannya juga memakai benda yang ada warna merahnya. Dia pun sadar bahwa mobilnya warna merah. Seketika, Kana mengerem mobilnya. Lantas teke-teke itu pun menabrak mobil Kana hingga penyok. Mereka pun keluar mobil dan pergi terpisah. Tiba-tiba handphone Kana berdering dan ternyata itu adalah sepupunya. Sial, HP Kana warna merah. Ia pun langsung melemparkan HP itu. Dia pun selamat. Hingga pagi menjelang, mereka masih saling mencari satu sama lain. Terdengar samar-samar suara Kana memanggil. Sepupunya bilang, "Tunggu di sana, aku akan menemuimu." Dia pun menghampiri Kana, namun kepalanya tersangkut duri hingga berdarah. Dan ya hasilnya merah dong.
Seketika Teke-Teke pun memotong tubuh sepupunya di hadapan Kana dan cerita pun selesai. Dan untuk kalian yang suka channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara subscribe, like, comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you, see you next video.